Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmanur Aji Jahpohan. Saya dari kelas Perbankan Syariah 5G. NIM saya 0503181047. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah pada Manajemen Pembiayaan Bank Syariah oleh dosen pengampunya sendiri ialah Bapak Syarial Ar-Rasyid, MSI. Nah, adapun materi pertama ialah konsep dasar pada pembiayaan. Pembiayaan ialah penyediaan uang atau tagihan di mana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai dan mengembalikan uang atau tagihan pada jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Adapun tujuan penyaluran pembiayaan sendiri yang pertama ialah fungsi intermediasi atau mempertemukan. Yang kedua ialah menggerakkan sektor real dan yang ketiga ialah memperoleh keuntungan. Adapun fungsi pembiayaan sendiri yaitu meningkatkan daya guna uang, meningkatkan lalu lintas dan peredaran uang, meningkatkan peredaran barang sebagai alat stabilitas ekonomi dan lainnya. Nah, adapun materi yang kedua ialah jenis-jenis pembiayaan. Adapun yang pertama ialah pembiayaan menurut tujuan penggunaannya. Ada yang produktif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk tujuan produktif yang dapat meningkatkan utility atau faedah dan kegunaan. Selanjutnya ada consumer, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan pembelian barang-barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia. Nah, selanjutnya ada pembiayaan produktif. Yang pertama ada investasi, modal kerja untuk keperluan modal lancar yang biasanya dihabiskan dalam satu atau beberapa kali produksi atau siklus usaha. Dan pembiayaan menurut bentuknya yang pertama ada tunai dan non-tunai, dan pembiayaan menurut jangka waktu sendiri ada pendek, menengah, serta panjang. Lalu pembiayaan menurut segmentasi, yang pertama ada mikro, yang kedua ada kecil, yang ketiga ada menengah dan komersial, dan yang keempat ada korporasi. Nah, adapun materi selanjutnya ialah evaluasi pembiayaan. Yang pertama ada prinsip 4 mata, yaitu merupakan prinsip pemutusan kredit yang melibatkan sinergi antara unit bisnis yang bertanggung jawab dalam pencapaian pendapatan unit dan risiko pembiayaan. Selanjutnya ada prinsip one obligor, di mana pemberian kredit kepada kreditur dalam suatu kelompok debitur wajib yang dikonsolidasikan guna mengetahui total risiko kredit secara keseluruhan. Nah, yang selanjutnya ada prinsip evaluasi pembiayaan. Yang pertama ada karakter, di mana data tentang kepribadian debitur. Lalu ada KPT, di mana calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dilihat dari pengalaman pengelola usahanya, sejarah perusahaan, serta peranah dikelola. Selanjutnya ada kapital, di mana kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu collateral, yaitu jaminan tidak bisa memenuhi kewajiban, serta condition untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi yang berkaitan dengan aspek prospek usaha calon nasabah. Adapun materi selanjutnya ialah proses pembiayaan dan tahapan. Adapun proses pembiayaan dapat dibagi pada 3 bagian. Yang pertama ada front end, yaitu unit bisnis yang bertugas mencari nasabah, melakukan analisa pembiayaan, serta menentukan apakah permohonan debitur akan disetujui atau tidak. Selanjutnya ada middle end, di mana menyediakan infrastruktur pembiayaan dan melakukan administrasi pembiayaan dan SLAT analisis, serta memelihara portofolio pembiayaan. Lalu ada back end, di mana menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah dan menentukan langkah penyelamatannya. Adapun tahapan pembiayaan yang pertama ada pengumpulan informasi, dokumen, dan verifikasi. Yang kedua ada analisa dan persetujuan pembiayaan. Yang ketiga ada administrasi dan pembukuan. Yang keempat ada pemantauan pembiayaan, dan yang kelima pelunasan dan penyelamatan pembiayaan. Nah, adapun materi selanjutnya ialah informasi dan verifikasi data. Yang pertama ada pemohonan pembiayaan, di mana ada formulir yang harus diisi oleh nasabah dalam mengajukan pembiayaan, di mana ada yang harus dipenuhi. Yang pertama, informasi keuangan. Yang kedua, informasi jaminan. Yang ketiga, jumlah pengajuan pembiayaan. Yang keempat, tujuan pembiayaan. Serta yang kelima ialah jangka waktu pembiayaan.
Nah, selanjutnya pengumpulan informasi dan dokumen. Setelah diproses, maka selanjutnya ialah tahap pengumpulan informasi dan dokumen. Adapun yang pertama ialah identitas calon debitur. Yang kedua, bidang usaha, lokasi dan lamanya usaha. Yang ketiga, ada data keuangan, dan yang keempat ada rekening koran, serta yang kelima ialah data perizinan. Adapun yang terakhir ialah trade checking. Nah, adapun materi selanjutnya ialah analisa pembiayaan konsumer, yaitu memastikan para calon nasabah yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya atas pembiayaan yang diterima. Adapun analisis end user pada segmen konsumer, yang pertama ialah penghasilan, yaitu aliran dana masuk yang diterima setiap bulan dan cara hitung sesuai dengan masing-masing produk. Nah, yang kedua ada risk acceptance kriteria. Yang ketiga, debt service ratio atau DSR atau debt burden ratio atau DBR, di mana penggunaan DBR dan DCR sesuai dengan produk pendapatan sesuai dengan akseptasi pendapatan. Nah, yang keempat, financing to value atau FTV, di mana FTV ialah angka rasio antara nilai pembiayaan yang dapat diberi oleh bank yang sesuai dengan kebijakan BI dan BSN. Selanjutnya yang kelima ialah agunan, di mana hasil penilaian sesuai ketentuan dan kondisi dan syarat harus pada ketentuan. Yang keenam ialah hasil SIDBI. Yang ketujuh, limit pembiayaan, yaitu jumlah pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank kepada nasabah. Dan yang kedelapan ialah jangka waktu pembiayaan, di mana dengan memperhatikan karakteristik produk antara lain ada atau tidaknya agunan dan kriteria. Nah, materi selanjutnya ialah analisis pembiayaan produktif. Yang pertama ada aspek yuridis, yaitu di mana harus adanya legalitas pemohon, legalitas subjek pembiayaan, legalitas usaha, dan kajian syariah. Yang kedua ada aspek manajemen. Yang pertama adanya harus susunan pengurus, riwayat perusahaan, serta manajemen perusahaan. Yang ketiga ada aspek produktif, di mana harus mempertimbangkan investasi dan lokasi, faktor dan proses produksi, SDM, serta sarana dan prasarana. Adapun yang keempat ialah aspek pemasaran, di mana harus adanya kondisi pasar, barang substitusi, kondisi pesaing dan pangsa pasar, serta kebijakan pemasaran. Nah, adapun analisis kuantitatif pada segmen produktif, yang pertama ada aspek keuangan, di mana ada laporan keuangan, dan yang kedua ada aspek jaminan dan asuransi, di mana jaminan apakah bisa dieksekusi jika kredit tadi macet atau tidak. Lalu ada asuransi untuk mengalihkan ketika usaha mengalami bangkrut atau pengurusnya meninggal dunia, maka ditanggung oleh asuransi. Nah, materi yang terakhir ialah analisa kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama ada analisa kualitatif, di mana legalitas pemohon, yaitu surat pemohon pembiayaan dan checklist dokumen. Lalu ada legalitas subjek pembiayaan, sah atau tidaknya pembiayaan yang diberikan. Adapun yang untuk yang perorangan harus memiliki KTP, KK, akta nikah, serta kalau badan usaha harus ada akta pendirian dan perubahannya. Dan jika badan hukum harus adanya akta pendirian dan perubahannya, serta pengesahan Menkes, lalu lembar berita negara. Serta adanya juga legalitas usaha, di mana dikatakan sah ketika memiliki SIUP, SITU, NPWP, izin konstruksi, dan lainnya, serta kajian syariah. Adapun pada aspek manajemen sendiri lebih mengukur bagaimana kemampuan pada perusahaan. Adapun yang perlu dilihat, yang pertama ialah susunan pengurus, yang kedua ada riwayat perusahaan, yang ketiga manajemen perusahaan, dan yang keempat grup perusahaan. Lalu ada aspek produksi, di mana mempertimbangkan investasi serta lokasi pabrik dan rencana produksi. Adapun pada rencana produksi sendiri yang harus dipantau ialah pada aspek pemasaran, aspek sosial yang memiliki manfaat atau tidaknya, pada berdampak apa selanjutnya, kira-kira positif atau negatif. Lalu ada analisa kuantitatif, di mana harus memiliki aspek keuangan yang harus dilihat. Yang pertama ada laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus keuangan.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika saya memiliki salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.